Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semester 4, gimana kabarnya? Semoga hari ini dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Pada pertemuan hari ini kita melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu pengendalian internal pada mata kuliah audit internal. Jadi mengapa perlu adanya pengendalian internal? Kalau dalam bahasa Inggris internal control, tapi banyak menyebut dengan menggunakan kontrol. Jadi sama-sama artinya pengendalian. Bahwa sistem kontrol itu ada prosedur, ada aturan, dan ada instruksi. Prosedur, aturan, dan instruksi itu telah dirancang sedemikian rupa oleh manajemen sehingga dapat memastikan bahwa tujuan daripada sistem operasi itu akan tercapai. Dengan demikian maka efeknya secara langsung bisa dinikmati bahwa manajemen bisa tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Standar 2120 terkait dengan kontrol menyatakan untuk A1 bahwa auditor harus dapat mengevaluasi kecukupan dan efektivitas kontrol yang mencakup tata kelola, operasi, dan sistem organisasi. Standar 2120 A1 ini bahwa audit internal itu harus dapat mengevaluasi bahwa kontrol itu cukup bisa menjamin bahwa manajemen itu melakukan tata kelola yang baik, melakukan kegiatan operasional dengan baik, dengan sistem organisasi yang baik. Kemudian kata-kata efektivitas itu berarti kontrol itu bisa dapat meminimalisasi adanya penyimpangan yang dilakukan oleh para karyawan, oleh pegawainya dari seluruh tingkatan yang ada dalam perusahaan. Terkait dengan apa? Tata kelola, operasi, dan sistem organisasi. Kemudian standar berikutnya A2 bahwa auditor internal itu harus memastikan bahwa lingkup penetapan daripada tujuan dan sasaran operasi dan program yang harus ada itu sesuai dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Artinya apa? Auditoran itu tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap setelah kegiatan operasi, tapi auditoran itu hadir di dalam organisasi pada saat perusahaan menetapkan tujuan dan sasaran, dan pada saat perusahaan menetapkan program. Karena di sini letaknya, jika tidak ada kehadiran audit internal, maka dimungkinkan karyawan melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut, tidak sesuai, sehingga bisa merugikan organisasi pada saat setelah kegiatan operasi dilaksanakan. Kemudian 212 A3, audit internal harus menelaah. Menelaah artinya mereview kegiatan operasi dan program, sehingga selalu senantiasa bahwa
program tersebut selalu berkesesuaian dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh manajemen. Kemudian A4, di situ dinyatakan bahwa auditor harus memastikan bahwa manajemen telah menetapkan kriteria yang memadai untuk menentukan mencapai tujuan dan sasaran. Pencapaian tujuan dan sasaran. Artinya apa? Kehadiran audit internal itu disadari oleh manajemen itu penting di dalam penetapan kriteria, sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan itu selalu dapat dipantau oleh audit internal dengan baik. Kemudian standar 2120 A4 Trip 1 menyatakan bahwa practice advisory melengkapi bahwa seluruh standar ini untuk kriteria-kriteria kontrol dan memberikan nilai banyak ketentuan-ketentuan khusus. Artinya apa? Bahwa dengan adanya standar ini, maka kriteria-kriteria yang ada dalam pengendalian itu bisa memberikan nilai tambah, gitu. Nilai tambah bagi kegiatan-kegiatan lain ataupun diperlukan ketentuan khusus lainnya. Pemeriksaan dan pelaporan, apakah ditemukan adanya ketidakkonsistenan? Jika ada, apakah telah diadakan koreksi atau perbaikan? Apakah temuan dan konsekuensinya mengarah kepada kesimpulan demi perbaikan di masa yang akan datang? Pemeriksaannya meliputi ini. Kemudian pelaporannya, gitu, tidak ditemukan adanya kelemahan. Jadi kalau nanti kita melakukan audit itu pelaporannya bisa ditemukan, tidak ditemukan adanya kelemahan, atau bisa saja terjadi ditemukan adanya kelemahan. Nah, bila terjadi ini, maka kelemahannya disebutkan serta dampaknya kayak apa. Dampak terhadap risiko dan pencapaian tujuan organisasi. Ini pemeriksaan dan pelaporan terkait dengan apa? Terkait dengan penilaian internal. Ini yang akan kita tuju untuk laporannya. Para mahasiswa yang saya hormati dan di mana saja Anda berada, bahwa definisi model KOSO itu Committee on Foreign Sourcing Organization, itu ada 5 unsur pembentuk penilaian internal. Yang pertama adalah pengendalian terhadap lingkungan. Kemudian pengendalian terhadap aktivitas. Kemudian pengendalian terhadap informasi dan komunikasi. Kemudian pengendalian terhadap pemantauan. Kemudian penilaian terhadap risiko. Itu adalah 5 elemen terkait dengan sistem pengendalian internal menurut KOSO. Bahwa pengendalian lingkungan itu merupakan dasar sebagai fondasi yang dapat terbentuknya unsur-unsur lain itu bisa berjalan dengan baik. Kontrol pengendalian lingkungan ini menjadi suatu penilaian yang fundamental. Kenapa? Karena unsur-unsur lain tidak akan terlaksana kalau pengendalian lingkungan di perusahaan itu tidak kondusif demi terciptanya pelaksanaan unsur-unsur yang lain. Seperti apa? Seperti contohnya budaya organisasi, komitmen terhadap manajemen, terhadap sistem yang ada dalam suatu perusahaan.
Kalau di organisasi tidak ada budaya yang baik, tidak ada budaya yang memberikan nilai tambah, maka unsur-unsur yang tidak akan bisa terlaksana, akan terbuang sia-sia. Tapi sebaliknya, jika budaya itu dalam perusahaan itu bernilai tambah, maka akan mudah terciptanya, terlaksananya unsur-unsur yang lain. Maka bagi perusahaan-perusahaan yang sudah lama melakukan kegiatan operasi itu biasanya memiliki budaya perusahaan. Karena budaya perusahaan itu tidak akan tercipta secara singkat, tapi dia adalah merupakan suatu hasil kristalisasi dari kebiasaan-kebiasaan di perusahaan itu yang sudah lama sehingga memberikan nilai tambah. Komitmen juga sama. Aturan dibuat, disebarluaskan, diinformasikan kepada seluruh karyawan. Tapi kalau komitmen tidak ada dari pimpinan, maka tidak berguna. Contoh misalkan, perusahaan itu menetapkan bahwa standar operasionalnya itu bahwa karyawan harus masuk jam 7. Maka hendaknya seluruh pimpinan sampai karyawan paling terendah sampai pimpinan ya harus masuk jam 7. Jadi memberikan contoh yang baik. Tapi sebaliknya, kalau kita buat aturan sebagai rupa kemudian dilanggar oleh pimpinan, maka akan memberikan contoh yang negatif bagi pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Itu daripada kontrol lingkungan. Kemudian aktivitas, adanya SOP. Contohnya ada SOP, ada prosedur. Maka setiap kegiatan hendaknya ada SOP, ada standar operasi prosedur, sehingga kita bisa mengikuti dari standar itu. Unsur yang fundamental paling dasar itu adalah pengendalian lingkungan. Subunsurnya bisa diidentifikasi dengan budaya organisasi, filosofi manajemen, komitmen pimpinan. Kontrol aktivitas bisa diidentifikasi dengan standar operasi prosedur, pembagian tugas dan kewajiban dari setiap fungsi, bagian organisasi, dokumen yang ada, itu adalah kontrol aktivitas. Kemudian pengendalian terinformasi dan komunikasi bisa diidentifikasikan dengan dokumen itu terdistribusi kemana saja. Maka bisa dicirikan ada dokumen yang warna merah, putih, hijau, kuning, dan sebagainya. Itu kalau pakai manual. Kalau pakai sistem bagaimana? Harus terkonek. Kegiatan yang satu itu harus bisa menghasilkan suatu informasi yang bisa diberikan kepada bagian yang lain yang terkait satu sama lain. Contohnya, kalau terjadi transaksi pembelian, maka informasi adanya pembelian harus diberikan kepada fungsi-fungsi terkait dengan adanya pembelian. Jangan sampai ada pembelian barang, udah nyampe di depan lokasi perusahaan, bagian satpam nggak mengetahui kalau ada pembelian, akhirnya disuruh pergi misalnya. Nah, itu kan berarti nggak nyambung satu sama lain. Kemudian monitoring adalah pemantauan. Artinya apa? Bahwa suatu kegiatan perusahaan itu harus selalu senantiasa dipantau. Harus dipantau meskipun udah ada SOP, tapi harus dipantau. Tujuannya apa? Tujuannya agar kegiatan ini selalu selaras dengan tujuan yang hendak dicapai. So, kalau misalnya ada penyimpangan bisa langsung diketahui dengan cepat sehingga dilakukan perbaikan. Kemudian unsur yang kelima penilaian risiko. Bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan itu punya risiko. Contoh, persediaan bahan baku yang terlalu banyak mengandung risiko. Persediaan bahan baku terlalu sedikit mengandung risiko. Karyawan terlalu banyak mengandung risiko. Karyawannya sedikit mengandung risiko. Karyawan yang berbasis pendidikan
SLTA punya risiko, semua punya risiko. Nah, disinilah manajemen harus punya penilaian risiko terhadap perusahaannya di masa yang akan datang. Sehingga kalau terjadi sesuatu, sudah punya alternatif kebijakan yang akan dilakukan. Sehingga perusahaan tidak tergagap menghadapi situasi yang tidak menentu. Terlebih situasi pandemi COVID-19 menghantam seluruh perusahaan-perusahaan. Maka perusahaan harus mulai menetapkan risiko. Dari sekarang kalau belum. Risiko apa yang dihadapi perusahaan saat ini dan masa yang akan datang. Saat pandemi, setelah pandemi. Itu harus dikalkulasi, dihitung. Sehingga perusahaan tetap berkesinambungan. Definisi model Koso ya, itu dapat diperas, ya kan? Ada peranan, ada komitmen, ada kapabilitas, ada action, ada pembelajaran dan pemantauan. Itulah pentingnya pengendalian internal menurut Koso. Auditabilitas sistem memberikan suatu sarana yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang wajar. Nah, ini ada keyakinan yang wajar, artinya apa? Bukan keyakinan yang sempurna, tapi keyakinan yang wajar. Yang dapat ditoleransi. Bahwa semua sasaran dan tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis. Disingkat 3E. Disingkat 3E. Efisien, efektif, dan ekonomis. Tiga kata ini, 3E ini mudah diucapkan, tapi sulit untuk diterapkan. Efisien, efisien, efisien. Tapi sulit untuk melakukan kegiatan yang efisien. Efisien terkait dengan yaitu sumber daya manusia yang tidak gunakan. Efektif itu terkait dengan tujuan. Ekonomis terkait dengan cost. Jadi efisien terkait dengan sumber daya yang ada di perusahaan. Efektif terkait dengan tercapaian tujuan. Ekonomis dan terkait dengan cost. Bahwa 3E ini harus apa? Harus ada di dalam suatu proses. Harus ada dalam suatu fungsi. Harus ada dalam suatu aktivitas. Harus ada dalam subsistem. Harus ada dalam suatu karyawan. Sehingga secara bersama-sama bisa tercapai tujuan perusahaan itu. Pengendalian internal itu memenuhi 3 fungsi. Ada fungsi preventif, ada fungsi detektif, ada fungsi korektif. Preventif apa? Dengan adanya pengendalian, sesuatu bisa dicegah sebelum terjadi. Ini preventif. Dalam arti orang bahasa Jawa itu sedia payung sebelum hujan. Itu diterapkan mencegah sesuatu yang tidak diharapkan sebelum terjadi. Ini susah. Orang Indonesia itu susah. Biasanya kejadian baru lakukan action. Harusnya itu sebelum kejadian ada langkah-langkah yang dilakukan. Itu namanya pengendalian memenuhi fungsi preventif. Kemudian pengendalian memenuhi fungsi detektif. Artinya apa? Bahwa pengendalian internal itu dirancang untuk menemukan hasil-hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi kalau tidak sesuai dengan harapan, bisa diketahui. Menemukan, oh ini ada detektif. Kemudian pengendalian itu menurut korektif.
Fungsi korektif artinya apa? Bahwa pengendalian itu dirancang untuk memperbaiki hal-hal yang tidak diharapkan dan memastikan hal-hal itu tidak diulang. Perbaikan. Karena sistem yang ada itu tidak ada sistem yang permanen. Baik saat ini, belum tentu baik yang akan datang. Kenapa? Karena tindakan manusia itu berubah. Teknologi berubah. Maka pengendalian terhadap harus berubah. Hari ini pengendalian dikatakan bagus, besok nggak usah. Oleh karena itu, pengendalian harus dirancang sedemikian rupa sehingga bisa memperbaiki. Kalau perusahaan selalu senantiasa memperbaiki sesuatu yang tidak sesuai, jaminan tidak terulang, terus menerus, maka itu akan menjadikan nilai-nilai tambah bagi perusahaan. Itu pengertian pengendalian internal memenuhi fungsi korektif, preventif, dan detektif. Ini analogi dan ilustrasi kapal derek bisa dibaca. Ini contohnya. Kenapa? Karena bahwa internal itu harus paham. Tidak ada suatu sistem pengendalian yang akan dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya kesalahan. Tidak ada suatu sistem yang bisa menghilangkan keseluruhan adanya kesalahan. Kenapa? Karena kontrol internalnya dipengaruhi oleh manusia. Sistem kontrol itu ada manusia dan ada prosedur. Nah, kedua-duanya itu saling menyesuaikan. Otak manusia, cara berpikir manusia semakin pertama, maka prosedurnya juga diubah. Oleh karena itu, auditor harus bisa memahami ini dengan baik. Sehingga tidak ada suatu sistem yang sempurna. Kemudian manfaat dari pengendalian. Bahwa pengendalian itu dipandang sebagai suatu instrumen atau alat ukur seseorang dalam menentukan apakah standar telah dicapai dan apakah pekerjaan telah diselesaikan. Kontrol yang baik tidak hanya melindungi organisasi, tetapi juga bisa melindungi karyawan. Ada sekarang ini dihantui ketakutan para pejabat-pejabat negara untuk melakukan eksekusi dari suatu tindakan. Kenapa? Karena merasa takut kalau tindakan itu ternyata melanggar hukum. Nah, pentingnya di sini adalah pengendalian itu yang baik itu tidak hanya melindungi organisasi, itu juga melindungi karyawan yang mengeksekusi dari suatu kebijakan itu. Itu manfaat dari pengendalian. Sistem pengendalian itu ada namanya sistem pengendalian tertutup, ada namanya sistem pengendalian terbuka. Ada closed system, ada open system. Yang closed system itu ya, sistem pengendalian itu dirancang sedemikian rupa sehingga tidak berinteraksi dengan lingkungan organisasi. Dengan sistem open system itu ya dirancang perusahaan itu bisa berinteraksi dengan lingkungan. Itu ada sistem kontrol. Semua punya plus minus. Tapi menurut hemat saya, sistem yang baik adalah yang open system, yang berinteraksi dengan lingkungan. Tapi barangkali Anda punya pendapat yang berbeda, silakan. Nah, bicara masalah elemen dasar sistem itu, pada umumnya ada 3. Ada input, ada proses, ada output. Input tentunya karyawan, gitu, ada mesin, ada bahan. Persediaan bahan mentah, gitu. Kemudian diproses, mengubah bahan mentah menjadi
barang jadi. Ya, outputnya adalah produk jadi. Ya, itu adalah elemen dasar sistem. Jadi kalau kita kaitkan dengan akuntansi biaya, ya, bahwa prosesnya nanti termaik apa? Ada tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ada mesin. Itu kalau akuntansi terkait dengan akuntansi biaya. Ada tenaga kerja, ada biaya overhead. Di sana ada prosesnya. Ada mesin-mesin juga. Sistem kontrol meliputi kontrol produksi yang mengatur arus bahan baku dan jasa serta inspeksi terhadap output itu sendiri. Kemudian dua elemen tambahan terkait dengan pengendalian ada pengendalian terhadap umpan balik. Nah, ini yang penting juga tambahannya. Sehingga pengendalian itu harus bisa memberikan respon balik, gitu, sehingga bisa dilakukan tindakan perbaikan. Gitu. Caranya bagaimana? Membandingkan anak keluaran dengan standar. Melalui inspeksi atau pengamatan. Kalau punya komputer, ya komputer. Maka hendaknya setiap kegiatan ya harus ada umpan balik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melakukan tindakan korektif. Jika nanti diperlukan ada perubahan standar, ya diperlukan. Kalau memang tidak, standarnya cukup. Hanya misalkan hanya proses pengerjaannya, manusianya kurang perlu pelatihan misalkan. Ya, tidak akan pelatihan. Ternyata bukan pelatihan, ini bahan bakunya. Silakan perubahan penyediaan bahan baku. Ternyata mesinnya sudah tidak up to date lagi, perlu dilakukan perubahan mesin. Itulah tindakan gunanya umpan balik. Standar operasi itu ada standar produksi, ada standar akuntansi biaya, ada standar tugas, standar industri, standar historis, standar estimasi terbaik. Ini tidak akan saya jelaskan seluruhnya. Kemudian standar pengendalian internal itu ada standar umum, ada standar rinci. Standar umum terkait dengan keyakinan yang wajar, bukan keyakinan yang absolut. Perilaku yang mendukung integritas dan kompetensi, tujuan kontrol dan pengawasan. Itu standar umum. Ini standar rinci, ada dokumentasi, ada pencatatan transaksi, ada otorisasi, ada pembagian tugas, ada pengawasan, ada akses dan akuntabilitas ke sumber daya dan catatan. Itu ada standar pengendalian internal kalau kita bagi standar umum dan standar rinci. Karakteristik pengendalian itu harus tepat waktu, harus ekonomis, harus akuntabilitas, memiliki penerapan, fleksibilitas dan kelayakan. Jangan sampai pengendalian internal itu tidak sesuai dengan waktunya atau waktunya usang. Ya, itu juga perlu diperhatikan benar-benar tentang karakteristik pengendalian. Nah, auditor harus dapat mengevaluasi sistem kontrol dengan menentukan kesesuaian dengan kriteria yang ditetapkan. Ciri-ciri kontrol itu tadi ada tepat waktu, ekonomis, akuntabilitas, penerapan, fleksibilitas, dan kelayakan. Jangan sampai high tech. Terlalu high tech, biayanya mahal, outputnya minim. Nah, ini merugikan perusahaan. Maka carilah kontrol yang sesuai dengan kebutuhan. Tadi kalau bahasa Pak Mario itu, carilah pengendalian internal yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sesuai dengan kebutuhan perusahaan, bukan keinginan perusahaan, tapi kebutuhan perusahaan saat ini. Nah, sarana untuk mencapai pengendalian bagaimana?
harus ada apa? Organisasi, harus ada kebijakan, harus ada prosedur, harus ada orangnya, harus ada pencatatannya, harus ada pengawasan dan pelaporan. Itu sarana-sarana agar pengendalian itu sesuai dengan tujuan seperti yang dijelaskan pada awal. Beberapa prinsip-prinsip untuk menentukan pelaporan sistem pengendalian internal yang memuaskan seperti apa sih? Ya, laporan harus dibuat sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Individu atau unit diminta melaporkan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Biaya mengakumulasi data dan menyiapkan laporan harus sesuai dengan manfaat yang didapat. Itu prinsip-prinsip di dalam pelaporan. Formatnya silakan nanti bisa bisa dicari gitu. Tapi yang jelas prinsip laporan itu gitu, kalau pemeriksaan audit internal terkait dengan pengendalian internal itu harus ada apa, hasil sekarang kayak apa, sebabnya karena apa, dampaknya karena apa, rekomendasinya apa. Itu harus memuat itu. Dan laporan harus sederhana mungkin dan konsisten. Laporan kinerja memperlihatkan perbandingan dengan standar biaya, kualitas yang ditetapkan. Jika kinerja tidak bisa dilakukan secara kuantitatif, ya harus dirancang demikian rupa. Kalau bila perlu, tekan dengan pengecualian. Yang jelas, laporan tepat waktu. Penerimaan laporan harus dinyatakan secara periodik. Peran audit internal dalam pengendalian internal. Peran audit internal dalam pengendalian internal. Nah, paradigma audit internal itu bisa membantu manajemen. Artinya apa? Audit internal itu sebagai konsultan manajemen. Jadi audit internal itu bisa membantu manajemen, artinya audit internal itu bisa menjadi konsultan manajemen. Sehingga bisa mengawal sistem yang ada, bisa menunjukkan adanya kelemahan yang ada. Gitu. Sehingga audit internal dapat mengevaluasi sistem itu dengan mendokumentasikan dokumen-dokumen pendukung. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan bahwa pendapatnya itu terkait dengan ketaatan hukum yang ada. Oke. Itu peran audit internal sebagai konsultan manajemen. Laporan internal tentang kontrol internal atau internal itu seperti Pak Mal jelaskan tadi itu harus memenuhi unsur apa? Objektif, jelas, konstruksif, lengkap dan tepat waktu. Ada kekuatan dan kelemahannya kayak apa? Ketidaktaatnya kepada standar seperti apa? Saran dan perbaikan kayak apa? Tindakan yang perlu diambil seperti apa? Dan resikonya seperti apa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kalau misalkan mau 6 ya boleh silakan. Tapi agar laporan audit internal terkait dengan pengendalian internal tidak menjadi penolakan terhadap klien yang diaudit, ya, hendaknya kasih unsur satu, respon yang diaudit, respon dari bagian yang diaudit, responnya bagaimana? Nah, itu tambahin 1 poin. Kekuatan kelemahannya, ketidaktaatan kepada standar apa, tindakan seperti apa, korektifnya kayak apa, resikonya kayak mana, dan respon terkait dengan
hasil audit. Pendekatan siklus untuk kontrol. Gitu. Jadi audit itu berbagai siklus ya, ada siklus pendapatan, ada siklus pengeluaran, ada siklus produksi, ada siklus pendanaan, ada siklus pelaporan keuangan dan pelaporan keuangan. Ini kalau kita berbasis siklus. Gitu. Jadi hanya contoh-contoh pengendalian yang perlu kita review. Dorongan kontrol yang ada dalam organisasi dengan diharapkan pada virtual. Konsep organisasi virtual disahkan pada asas saling percaya dan memberikan tanggung jawab dan akuntabilitas organisasi yang paling baik menjalankan fungsinya. Ada apa? Yang perlu dipertimbangkan ada 4 hal. Integritas, pengamanan, ketersediaan dan pemulihan. Ini kalau kita terkait dengan organisasi virtual ya. Jadi bagaimana harus integritasnya, pengamanannya kayak apa, ketersediaannya bagaimana, dan kalau terjadi sesuatu bisa dipulihkan dengan baik. Itu. Nah, tujuan audit kontrol adalah untuk menentukan bahwa kontrol memang diterapkan, kontrol sesuai dengan struktur yang wajar, kontrol dirancang untuk mencapai tujuan manajemen, kontrol memang digunakan, kontrol itu memang efisien, dalam ini tujuan, kontrol bersifat efektif, dan manajemen bisa menggunakan keluaran yang dihasilkan dari kontrol itu sendiri. Kemudian audit internal, itu ada aspek audit risiko kontrol. Artinya apa? Kontrol yang ditetapkan itu tidak bisa mendeteksi adanya penyimpangan. Audit internal itu dalam menelaah kontrol harus memperhatikan aspek risiko kontrol, risiko pengendalian. Risiko pengendalian itu adalah suatu risiko setelah ada pengendalian. Elemen risiko ini akan mempengaruhi rancangan proses audit. Karena semakin tinggi risikonya akan membutuhkan audit operasional yang lebih ketat. Jadi, telaah atas risiko pengendalian itu menjadi salah satu dari elemen pertama dalam program audit internal. Maka di dalam mata kuliah auditing 2, auditing 1 selalu dijelaskan bahwa risiko audit itu ada risiko audit deteksi, ada risiko audit inherent, ada risiko pengendalian. Nah, ini risiko pengendalian menjadi salah satu aspek yang penting di dalam program audit. Nah, mengapa kadang-kadang pengendalian tidak berjalan? Tuh, menurut Kiernas itu ada 4 reaksi yang didapat bila mana kontrol tidak berjalan. Pertama, bahwa kontrol ada dianggap sebagai permainan, dianggap sebagai objek sabotase. Karena informasi yang dihasilkan tidak akurat. Atau mungkin dikatakan bahwa kontrol sebagai ilusi. Itu biasanya yang resistensinya itu. Nah, bagaimana agar kontrol itu bisa berjalan dan dapat mengeliminasi resistensi pihak lain? Ya, satu, diajak rebukan kalau bahasa saya. Diajak diskusi. Sehingga kontrol yang diciptakan itu benar-benar mengakomodasi semua kepentingan yang ada dalam organisasi itu. Bukan kepentingan subjektif ya, kepentingan perusahaan.
ada penyebab kegagalan suatu sistem. Gitu. Karena apatis, karena keletihan, karena penolakan, karena kompleksitas, ada komunikasi dan aspek efisiensi. Itu biasanya sering terjadi kalau ada pengendalian yang baru, yang bagaimanapun lah. Pokoknya kalau ada pengendalian, biasanya ada penolakan. Nah, penolakan biasanya penyebabnya ini. Nanti di tempat kerja masing-masing bisa diidentifikasi. Mana kenapa sistem itu nggak jalan, gagal, itu apa? Ini bisa diidentifikasi. Bisa buat mapping. Ini bisa menjadikan acuan. Nah, demikianlah tutorial pertemuan ketiga tentang pengendalian internal dalam mata kuliah audit internal. Semoga bisa menjadi bahan referensi bagi mahasiswa di semester 4 ini. Sekali lagi, sebagai salah satu referensi, ya, silakan mahasiswa bisa mencari referensi-referensi lain yang bisa melengkapi, yaitu melengkapi mahasiswa dalam pengendalian internal. Demikian, terima kasih. Ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.